Hey, Tamagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian untuk minggu ini? Mudah-mudahan kita semua terhindar dari wabah ini dan doakan segera agar pandemi ini musnah dari muka bumi ini. Sang pengkhianat akhirnya sudah bisa dilumpuhkan. Sebentar lagi kita akan disuguhkan pertempuran dari Yonko yang lainnya. Basil Hawkins dikatakan sudah menyerah pada chapter kita kali ini. Ini berarti tugas yang dimiliki oleh Killer untuk meringankan beban kaptennya yaitu Eustace Kapten Kidd akhirnya usai. Kidd sudah tidak terjerat lagi santet yang dimiliki oleh Hawkins. Ini berarti dia sudah bersiap dan akan segera menumbangkan Yonko Big Mom di Onigashima. Minggu ini kita dikejutkan lagi dengan isi One Piece chapter 1029 yang berisi banyak sekali hal yang sangat menarik. Di antaranya adalah Queen yang masih berusaha keras untuk memaksa Sanji menggunakan Red Suit miliknya. Begitu juga dengan pertarungan lainnya yaitu Basil Hawkins dan juga Killer, yang dimana Basil Hawkins akhirnya kalah. Jadi setelah Hawkins ini kalah, bagaimanakah posisi dari Kidd dan juga Law melawan Big Mom nanti? Apakah akan ada teknik baru yang akan muncul di sana? Nah, dalam video ini, Tamagon akan mereview dan sedikit menganalisa bagaimana hal-hal yang terjadi pada chapter 1029. Namun sebelum itu, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan share untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Judul yang kita dapatkan pada chapter 1029 kita kali ini diberi judul Tower atau Menara. Judul di sini merujuk kepada kartu tarot dari Hawkins. Dalam kartunya tersebut terdapat gambar menara ataupun tower yang dimana kartu ini nantinya akan menjelaskan klimaks dari pertarungan antara Hawkins yang akan melawan Killer. Dalam chapter kita kali ini kita mendapatkan sampul yang dimana Jewelry Bonnie dan sekelompok berang-berang berlomba untuk melihat siapa yang bisa makan semangkuk mie soba paling banyak. Halaman pertama, terlihat bawahan Kaido terkejut melihat pedang Queen patah saat bersentuhan dengan tubuh Sanji. Kita bisa melihat pipi kanan dari Sanji sedikit tenggelam karena serangan pedang tersebut. Tapi Sanji ternyata baik-baik saja. Bawahan Kaido ini menyadari bahwa Sanji tidak menggunakan tanda petik Bosu Sokuhaki untuk mematahkan pedang milik Queen. Dan kemudian Queen pun mengingat sesuatu yang pernah dikatakan Jaji di masa lalu. Saat Queen ini berbicara, kita pun bisa melihat Sanji meregangkan pipinya dan memperbaiki wajahnya. Saat itu, Jaji ini berkata dia akan menciptakan manusia dengan kerangka luar, dengan daya tahan dan pemulihan yang luar biasa. Namun, dengan kekuatan tidak manusiawi dengan hati es tanpa emosi. Sesaat Queen ini mengatakan hal ini, dia pun menyiapkan sinar lasernya. Chopper pun terlihat menatap Sanji dengan kagumnya, yang melihat bahwa dia telah mematahkan pedang dengan lehernya. Sanji kemudian mengingat saudara-saudaranya dan menjadi panik. Sanji takut jika kekuatannya ini terus bangkit, dia mungkin akan kehilangan hatinya juga. Namun tiba-tiba, Sanji melarikan diri saat Queen menembakkan sinar laser ke arahnya. Sanji berkata, "Tunggu sebentar, ada apa yang terjadi dengan tubuhku? Biarkan aku berpikir tentang hal ini." Kemudian di sana Queen pun terlihat tertawa. Beberapa bawahan Kaido menembak Sanji ketika mereka melihat bahwa dia melarikan diri. Beberapa peluru mengenai kepala Sanji tapi tidak mempengaruhinya sama sekali. Bawahan Kaido ini berkata, "Kami mencapai target." Kemudian di sini Sanji terlihat kesakitan. Queen pun mengejar Sanji saat dia menembakkan sinar lasernya ke arahnya. Queen mengatakan, "Tunjukkan padaku baju perangmu. Tunjukkan lebih banyak ilmu germa kepadaku." Kemudian panel pun terpotong dan kita menuju ke lantai 2 kastil Onigashima yang dimana Big Mom masih melawan Law dan juga Kid. Kita bisa melihat bahwa Kid jatuh di tanah dengan kepala sakit yang parah, sementara Law bertanya ada apa dengannya. Big Mom di sini terlihat menggabungkan Hera dan juga Napoleon untuk membuat pedang petir dan akan menghabisi Kid. Law menggunakan Semblos untuk berteleportasi di dekat kepala Big Mom dan kemudian menggunakan serangan Counter Shock untuk memukul Big Mom dengan sengatan listrik yang kuat di wajahnya. Prometheus meluncurkan dirinya di Law menggunakan serangan baru yang disebut Stolen Fire. Serangan ini pun membakar Law yang jatuh ke tanah. Big Mom pun terlihat pulih, melompat, berputar di udara dan kemudian mengayunkan pedang ke arah Kid dengan serangan baru, Mama Raid. Kid dan Law pun turun di depan Big Mom, tapi mereka masih berusaha untuk bangun. Kid di sini terlihat sakit kepala. Apa yang terjadi padaku sekarang? Akhirnya aku berada di depan Yonko. Apa yang akan terjadi jika aku mati dengan cara ini? Hidupku sebagai bajak laut akan tiba-tiba dipotong ke Big Mom. Dia menertawakan Kid di sana. Apakah kau akan mati bahkan jika kau tidak melakukan apa-apa? Kemudian panel pun terpotong kembali dan sekarang kita ke lantai 3 kastil Onigashima. Di sana terdapat pertarungan Hawkins melawan Killer.
Killer berteriak pada Hawkins untuk berhenti saat dia tertawa. Kita pun bisa melihat bahwa sumber sakit di kepala Kid gara-gara dari Hawkins. Dia membenturkan kepalanya sendiri ke tiang. Hawkins berkata, "Kau juga sudah makan Smile, betapa buruknya hidupmu." Killer pun meminta Hawkins untuk berhenti. Kita bisa melihat Killer memiliki retakan di topengnya. Di sela-sela percakapan mereka, bajak laut Kid mengepung mereka, tapi Killer menyuruh mereka untuk tidak ikut campur. Mereka ini tentunya khawatir tentang Killer, karena api menyebar ke seluruh di lantai 3, dan mereka harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Killer sekali lagi memohon kepada Hawkins untuk berhenti dan mengatakan bahwa dia akan memberikan nyawanya sebagai imbalan jika itu perlu. Hawkins pun menendang Killer. Hawkins berkata, sepertinya Kid melawan Big Mom. Akhirnya dia mendapatkan keinginannya, melawan seorang Yonko. Terlihat Hawkins ini benar-benar licik di sini. Kemudian dia berkata lagi, apa gunanya bertarung dalam pertempuran yang tidak bisa kau menangkan? Jika kau tidak bisa menebas aku, maka kau bisa menyerah. Aku akan memberitahu Kaido untuk memaafkanmu. Tidak bisakah kau melihat kenyataan? Mereka telah menguasai lautan untuk waktu yang lama. Dibandingkan dengan mereka, kau tidak memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Kemudian Killer menjawab bacotan dari Hawkins tersebut. Bukankah suaramu serak karena jauh di lubuk hatimu juga menyesali pilihanmu sendiri? Kami telah berhasil menjalani masa depan yang sangat kau takuti. Nah, sesaat dia mendengarkan Killer, Hawkins pun ingat laporan yang dibuat Kaido kepadanya untuk menjadi bawahannya. Killer pun mengatakan sesuatu, aku juga telah memutuskan untuk mengambil risiko sekarang. Aku akan melakukan apa yang perlu aku lakukan, sehingga aku tidak pernah akan menyesal. Dan kemudian aku punya 2 pertanyaan untukmu. Pertama, apa yang akan terjadi jika kerusakan yang aku berikan kepadamu punya tempat untuk pergi? Hawkins menjawab, apa maksudmu? Kau tahu bagaimana kekuatanku bekerja? Selama boneka jerami ini ada dalam tubuhku, semua kerusakan yang kau berikan padaku akan menjadi milik kaptenmu. Kemudian kita pun mendapatkan halaman ganda yang luar biasa, di mana kita bisa melihat Killer yang melompat ke arah Hawkins dan memotong lengan kirinya. Hawkins pun bingung, kenapa kau memotong lenganku? Dan Killer pun menjawab dengan lantang, Kid itu tidak memiliki lengan kiri. Saat Killer mengatakan hal ini, kita pun bisa melihat lengan logam Kid terpisah dari tubuhnya. Ini merupakan efek dari pemotongan lengan dari Hawkins. Hawkins menatap Killer dengan ketakutan. Killer meraih lengan Hawkins yang terputus dan merobek boneka jerami darinya. Kemudian dia bertanya lagi pertanyaan yang kedua. Jika aku mengeluarkan boneka ini, apa yang tersisa untuk melindungimu sekarang? Dan kata-kata dari Hawkins yang terakhir, selamat, itu yang terakhir dariku. Killer pun merespon dengan mengatakan kalau begitu, aku akan segera menyingkirkanmu sekarang. Kemudian sesaat setelah itu, sebuah boneka voodoo besar keluar dari pedang Hawkins dan mencoba menyerang Killer dengan sabitnya. Namun Killer lebih cepat. Killer menggunakan teknik Zanzu Claw. Dan kemudian kita bisa melihat Killer yang memotong kepala boneka voodoo. Bawahan Kaido di sana pun kagum. Hawkins berkata, manusia jerami tidak akan pernah mati. Itu bisa dihidupkan kembali dengan menggunakan kartuku. Tunjukkan hasil pertempuran ini. Kemudian Hawkins menarik kartu lain dan melihatnya dengan serius. Kartu ini berisi gambar menara atau tower. Killer mendekati Hawkins dengan kecepatan penuh. Kemudian kita lagi-lagi mendapatkan halaman ganda yang mengesankan. Kita bisa melihat bagaimana Killer menyerang Hawkins. Killer menggunakan teknik baru, Gen Sonic. Killer mengiris wajah dan tubuh Hawkins. Lalu Hawkins pun kalah. Di sana seluruh dek kartu Hawkins pun jatuh berserakan di tanah di sebelah tubuhnya. Nah, ada sebuah kotak teks yang menjelaskan arti kartu dari menara. Arti itu adalah penghancuran yang lama, tetapi juga memiliki makna yang tersembunyi lainnya, yaitu jalan baru. Ini dimaksudkan mungkin era lama akan tergantikan oleh era yang baru. Dan sesaat setelah itu, kita bisa melihat Kid yang bangkit lagi di depan dari Big Mom. Big Mom pun terlihat bingung di sana. Kid berkata, badanku terasa ringan. Kemudian panel terakhir yang epik pun muncul. Killer berkata, pergilah rekanku. Dan chapter 1029 pun usai sampai di sini. Menarik untuk membahas pertarungan dari Kid, Law dan juga Big Mom ini nantinya. Seperti yang Tamokon teorikan kemarin, bahwa Kid dan juga Law wajib untuk menumbangkan ajudan dari Big Mom dulu, yang dimana itu sekaligus senjata utama dari Big Mom, yaitu 3 homies spesial larinya. Mereka adalah Prometheus, Hera, dan juga Napoleon. Tentunya untuk Napoleon sendiri akan langsung dihandle oleh kekuatan magnet dari Kid, karena Napoleon adalah pedang logam.
Napoleon juga tidak bisa melukai Kid karena dia bisa menolak serangan apapun dari Napoleon ini melalui magnetnya. Kemudian ada Hera, homie spesial pengganti Zeus. Dia juga bisa diakali dengan magnet milik Kid. Untuk secara teori, Kid dapat memanfaatkan listrik Hera melalui elektromagnetik. Dia bisa menggunakan elektromagnetik ini semacam serangan EMP. Jika kalian belajar mengenai elektromagnetik, kalian pasti tahu istilah EMP. EMP atau yang biasa disebut electromagnetic pulse. Ini juga kadang-kadang disebut gangguan elektromagnetik transtain. Adalah semacam ledakan singkat energi elektromagnetik. Itu dapat terjadi secara alami atau buatan manusia dan dapat terjadi sebagai medan radiasi, listrik, magnet atau arus listrik yang dikonduksi tergantung pada sumbernya. Nah, jika Kid mampu melakukan ini terhadap Hera, bagaimana jika Law menggabungkan room dan counter shock-nya dengan itu? Boom, secara teori ini akan membuat ruang elektromagnetik besar jika Big Mom terperangkap di dalamnya. Itu bisa menyebabkan kerusakan serius pada tubuh Big Mom. Itu memberi mereka berdua cara untuk melawan 2/3 dari homies utama milik Big Mom. Nah, masalah yang tersisa adalah homies spesial Big Mom yang lainnya, yaitu Prometheus. Tamagon pikir Law akan menjadi salah satu counter terbaik dari Prometheus. Apakah kalian masih ingat, kita telah melihat bahwa Prometheus tidak bisa digunakan saat dia dipecah menjadi beberapa bagian pada saat dia ingin menyerang Zoro. Ini tentunya berkat jurus yang dimiliki oleh Law. Pendekatannya ini bisa dicapai dengan seamless. Jika mereka dapat mencapai 3 hal ini, maka mereka secara efektif dapat menetralisir semua homies spesial dari Big Mom. Kemudian dapat membalikan keadaan dengan cara menggunakannya langsung dan melawannya memberi damage ke Big Mom. Namun, dengan hal ini tentu saja tidak mungkin cukup menumbangkan seorang Big Mom. Seperti yang kita ketahui bersama, Big Mom sangat terobsesi dan tanpa sadar melakukan sesuatu jika dia masuk ke dalam mode kemarahannya atau masuk ke mode rage. Nah, dalam mode inilah poin untuk mengalahkannya. Balon baja yang ada dalam tubuhnya pun bisa menjadi akan melemah karena dia tidak bisa mengontrol kekuatannya maupun tubuhnya sendiri karena kemarahannya tentunya. Seperti yang terlihat yang dilakukan oleh BG di Whole Cake Island. BG ini menunggu mode kemarahan dari Big Mom muncul. Nah, pada saat inilah waktu yang sangat tepat untuk mengeksekusi Big Mom. Kid dan juga Law disinyalir akan punya teknik baru yang akan muncul untuk mengakhiri pertempuran ini. Tamagon berharap Kid akan menggunakan awakening-nya di sini beserta dengan haus suku haki yang dia punyai. Mungkin disinilah saatnya dia unjuk kekuatan dan tak kalah dengan supernova yang lainnya sekaligus rivalnya, yaitu Monkey D. Luffy. Tamagon sudah sempat membuatkan video tentang awakening dari Kid ini ya. Jadi jika kalian ada yang belum menontonnya, kalian bisa berlayar ke deskripsi. Sekarang menarik untuk membahas porsi yang dimiliki oleh Law ini di Wano Kuni. Dari pertarungan mereka bertiga ini, menurut Tamagon Law akan menjadi support dalam pertempuran ini. Menurut Tamagon, ada role yang menarik yang akan Trafalgar Dewater Law ini miliki di Wano. Masihkah kalian ingat dengan port guard di Ace yang dibunuh setelah dia dibebaskan? Dia sudah menemukan jawaban atas pertanyaan yang selama ini menghantuinya, yaitu, pantaskah aku dilahirkan? Oda pun sedemikian rupa membuat akhir yang luar biasa untuk Ace ini dengan membunuhnya. Karena dari sudut pandang cerita, membiarkan Ace ini hidup tidak akan ada gunanya. Toh juga Luffy yang akan menjadi Raja Bajak Laut, bukan? Bukan Ace. Jadi menurut Tamagon, Oda sangat cerdas untuk menghilangkan karakter ini, walaupun dia nyatanya adalah anak dari Raja Bajak Laut. Bagaimana jika kondisi yang sama halnya yang akan dialami oleh Trafalgar Dewater Law? Ini masih spekulasi Tamagon ya, namun Tamagon mengharapkan ini tidak akan benar-benar terjadi. Law telah menjatuhkan Doflamingo dan warisannya, dan sejauh yang kita tahu, dia tidak memiliki tanda petik tujuan yang tersisa untuknya sekarang. Jadi satu-satunya tujuan yang tersisa mungkin untuk menghidupkan kembali seseorang yang akan mati di Wano. Ini akan memberikan motivasi kepada Luffy untuk menjadi lebih kuat dengan kematian Trafalgar Dewater Law. Karena dia sudah berjasa kepada Luffy selama ini mulai dari Marineford sampai dia menjatuhkan Yonko Kaido. Kekuatan terbesar dari OP Nomi adalah kemampuan untuk memberikan orang lain keabadian melalui operasi khusus. Meskipun ini dengan efek samping yang sangat fatal bagi pengguna, yaitu kematian. Tentunya apa tujuan dari Oda Sensei memperkenalkan jenis kekuatan ini jika tidak ia gunakan nanti? Nah, jadi Tamagon yakin Oda memperkenalkan teknik operasi kematian ini kepada kita dengan suatu alasan tertentu. Jadi, apakah Law akan benar-benar melakukan ini di Wano Kuni? Oke, sekian saja pembahasan dan analisa Tamagon mengenai isu dari chapter 1029 yang luar biasa ini. Untuk mengakhiri pembahasan ini, Tamagon akan mengutip kata-kata dari Law, tepatnya kata-kata mutiara dari Trafalgar Dewater Law. Orang yang lemah tidak akan bisa memilih bagaimana cara mereka akan mati.